Halo Elwarigers, jumpa lagi dengan kita di sini. Gua Feni, gua Adam. Jadi pada konten kali ini kita akan membahas tentang update atau informasi terbaru dari jamur. Di situ karena sejatinya pada akhirnya apakah jamur itu teman atau musuh? Nah itu yang jadi pertanyaannya. Gitu. Menarik sih. Ya. Gimana San? Jamur itu teman atau musuh? Mungkin teman tapi mesra, Bang. Waduh. Kenapa nih mesranya? Kenapa gitu? Kenapa nih? Karena dia selalu ada di saat kita ada, gitu. Oke, San, ada informasi terupdate nggak tentang jamur ini yang udah lo cari tahu sama ya anggota alkemis lah. Ya, jadi kami dari di Alkemis sempat meneliti, Bang, cukup lama ya mengenai perjamuran ini. Nah, yang kami dapatkan itu ternyata jamur tuh bisa menginfeksi sampai di bahkan otak sekalipun. Oke. Gitu. Sedangkan kalau yang saya ketahui waktu sekolah dulu sih dibilangnya otak itu organ yang steril dibilangnya. Steril itu maksudnya apa? Jadi steril itu maksudnya tidak ada mikroorganismenya di sisi. Mungkin awalnya iya kali ya. Mungkin awalnya iya, mungkin. Tapi ini perspektif jawabnya karena gue nggak tahu kan. Mungkin karena ya banyak hal pada akhirnya tiba-tiba ya mungkin dari apa yang kita konsumsi gitu. Atau mungkin karena ada luka. Iya nggak sih? Iya. Mungkin di situ. Sedangkan kan kita mengetahui ada berbagai penyakit di otak ya. Salah satunya contohnya meningitis. Itu kan infeksi bakteri tapi juga ada jamurnya ternyata. Gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ya ternyata di dalam otak bisa terinfeksi oleh jamur sekalipun. Iya. Gitu. Padahal dalam tubuh manusia ini terdapat yang namanya flora normal, yaitu sekumpulan mikroorganisme yang terdiri dari jamur dan bakteri yang sifatnya melindungi atau bermanfaat bagi tubuh. Gitu. Namun dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi disebutnya oportunis, bisa merugikan tubuh. Nah, itu tersebar di seluruh tubuh manusia, mulai dari di mulut, di kulit, di saluran reproduksi gitu. Kan kemarin itu kan kita penelitian, gue mencurigai di boneka kemarin yang gue bongkar gitu. Itu terdapat kayak bahan kertas kain gitu ya, kertas kain bisa dibilang kayak gitu ya. Nah gue mencurigai di situ tuh, awalnya gue pikir ada di dalam busa itu kan, cuman pas gue cari di busa tuh nggak ada. Nah tapi gue mencurigai sebuah benda yang kertas kain itu, itu memang tetap bagian dari boneka itu. Nah setelah lo cek gitu di mikroskop ada jamurnya atau enggak? Nah, jadi kan sampel tersebut kan langsung diamankan ya. Iya. Lalu habis itu dicek tuh di mikroskop. Nah, pas dicek memang tampak adanya Gelembung gitu ya? ya. Nah, gelembung tersebut merupakan sel dari jamur yang sudah membelah. Jadi bulat itu adalah Spora. Yang mana nih? Yang kan ada dua nih, Bang. oh ada dua. Ya, waktu itu yang pertama kan. Yang pertama Kalau yang pertama itu sporanya. itu sporanya masih bulat ya? Iya. Masih ada isi berarti kan? Iya. Oke. Terus? Kalau yang kedua itu sudah membelah. Yang hari berikutnya. Oke. Tapi bentuk jamurnya berbeda atau sama? Nah, itu sampai sejauh ini belum diteliti lebih jauh lagi. Karena saya bukan ahli jamur. Oke. Iya sih. Iya, ini- Gue paham. Gue paham. Karena data ini kan harus dikasih ke anak-anak yang lain kan? Kan kita dapat dari lapangan, Iya. dari lapangan nanti dikasih ke yang bagian searching ya, bagian lebih apa nyari data yang lebih deep Kantoran lo. antara poinnya di situ. Terus yang hari kedua pas lo teliti, Yang hari kedua itu yang sel jamur yang sudah membelah itu, Bang. lo kan lagi eksperimen itu kan. Nah, gue inget setahu gue di saat gue kena sporanya itu, gue mencret. Iya, mencret. Dan padahal gue ngerasa gue nggak makan yang aneh-aneh di situ. Gue nggak makan aneh-aneh, cuman kayak aneh aja. Kayak tiba-tiba gue bangun pagi untuk cuman sakit perut doang tuh kayak ya aneh aja buat gue. Di situ jadi hari pertama tuh boneka di kamar gue ngerasa nggak nyaman.
Cuman karena gue lagi berpikir tentang kerjaan yang normal, jadi gue pinggirin kewaspadaan itu. Nah, hari kedua, mungkin spora itu udah udah nyerang gue kali ya, udah nyerang gue. Dan pada akhirnya dia mencoba untuk mensugesti ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu nggak berguna di gue sebenarnya, karena gue ngerti kan. Nah, terus gue cari tahu ini sumber dari mana kan. Dan pas gue cari tahu, benda terbaru yang ada di masuk kamar gue tuh adalah boneka itu, cuma boneka itu. Kayak situ. Unik juga sih, hidup di boneka itu kayak unik gitu loh. Tapi sekarang gue ngerti kenapa boneka-boneka yang misteri-misteri itu seolah-olah ada mistisnya dan kesadarannya karena jamur itu. Sebenarnya kalau kita berpikir ya, masuk akal atau tidaknya, karena ada beberapa orang kayak ngasih makanan ke boneka gitu kan. Iya kan? Kayak susu ada. Gue baru tahu. Susu kayak snack-snack gitu lah. Sebenarnya masuk akal. Karena kalau dia paham yang dikasih makannya itu adalah ya jamur, ya mungkin masuk akal. Nah, yang gue bingung ya, yang gue agak membuat gue agak aneh, jamur itu bisa membuat biofilm dari jarak dia di sini sampai bisa mencakup 2 meter. 2 meter sekelilingnya. Ya, dari sini 2 meter ke kiri, ke kanan, ke atas. 2 meter. Radiusnya bisa seperti itu, 2 meter. 1 sampai 2 meter lah gue berani bilang. Per jamur. Yang kita anggap yang jadi kesadaran baru gitu. Kita kan lagi neliti nih, sebenarnya si objek jamur jenis apa yang selama ini kita maksud. Ya kan, makanya lo harus kirim ke si Selin dan Faustina untuk bener-bener bisa kita definisiin sebenarnya jamur jenis ini atau ini. Makanya lo cek di mikroskop kan gitu. Kita belum bisa mendefinisikan lah ya jamur yang mana, apa, yang golongan seperti apa, yang sebenarnya menghasilkan spora dan pada akhirnya kita tersuges. Kalau sepengetahuan gue sih, jamur tuh memang memiliki spora semuanya, cuman tiap jamur memiliki mikotoksinnya tersendiri. Persisnya mana yang bisa mempengaruhi seperti yang penelitian lu, itu yang masih kita teliti. Iya. Gitu sih. Tapi mulai naik berapa persen nggak masuk akal ya? Jadi gini, kalau gue ngelihat 2 pola ya. Pertama pola yang ada di base camp baru ini, kan itu udah rumah lama bang, sebelum kita pindah. Nah lalu ada kebocoran tuh anggaplah di lantai 2 ada saluran air lah ya. Saluran air ini bocor. Lalu plafon itu tiba-tiba menghitam kan. Nah emang ada kesadaran. Tapi kita masih pikir ini campuran ya, kayak apakah itu hanya jamurnya ataukah itu bakteri juga ada di sana atau dan sebagainya. Intinya semua probabilitas tidak ada tuh. Nah terus yang kemarin itu kan kita ngebedah tuh abis lalu dulu dapet bentuk love itu kan. Iya. Dibedah kan bagian pinggirnya kan. Kertas kain lah kita ngomongnya. Kita Bukan love. Iya, kertas kain lah. Iya. Kertas kain yang bentuknya love itu bagian pojoknya sesuai kata lu juga ternyata benar dapetnya di sana sih. Intuisi. Iya, itu juga emang aneh itu jujur. Nah terus gue juga menyaksikan sebenarnya ada videonya sih waktu itu. Iya, lu bikin kan? Ya, gue pakai HP punya Sansan. Gue rekam juga, emang bener-bener bentuknya mungkin bisa dilihatin kali ya? Iya, bisa lihatin aja. Ya, mungkin ini. Oke guys, jadi tadi itu di video Bang Adam kan udah ada boneka yang dibedah tuh ya. Nah ternyata di dalam boneka itu bener aja nih, di dalam sini kita udah ngambil sampelnya. Nah coba San diperjelas, nah lihat ini. Ini sangat bisa dipertanyakan ini apa gitu ya. Ada probabilitas ya jamur. Kita mungkin kita akan coba ngebuktiin nanti lah. Bulat-bulat gitu. Iya. Nah sebenarnya juga ini mungkin ada kalau Faust juga tadi mengingatkan gitu. Kalau sebenarnya dia itu kan bisa makan dari serat apapun yang tertinggal. Jadi nggak nutup kemungkinan bisa hidup, tapi bingung aja gitu, karena itu kan tertutup gitu ya, benar-benar tertutup. Itu yang membingungkan gue kayak. Tapi karena dia bisa ada kemampuan untuk menyerap apa ya serat-serat kecil bahkan untuk jadiin makanan. Jadi ada probabilitas bisa hidup. Cuman kemarin yang di plafon itu sampai dia hitam banget kan, baru akhirnya kita perbaiki kan, kita beresin. Dan setelah itu memang ya kita konfirmasi lah emang udah
perasaan buruk pun hilang. Dan emang bener-bener kayak ya ada juga kayak kita ngomongin di Imamat 14, 33 sampai 42 kalau nggak salah. Itu juga ngebahas tentang tumah dari jamur. Yang itu harus dibersihin sama imamnya gitu dari perjanjian lama. Oh, gue ngerti sekarang. Iya. Kenapa? Ya karena konteks gini ya, kalau orang biasa, ya kita kan nggak tahu kan si subjek yang bersih ini siapa. Iya. Kalau dia lemah iman, kena spora, ya udah pasti terjangkit penyakit dan pada akhirnya tersuges yang kayak orang bilang kesambat. Iya. Masuk akal. Jadi make sense semua. Iya. Bahkan itu harus dibersihkan lagi, ditahirkan. Kalau tumah kan najisnya gitu. Iya. Kalau ditahirkan itu disucikannya lah. Jadi kayak ini kenapa se-make sense ini ya sama penelitian kita. Cuman gue belum bisa untuk langsung nyimpulin. Cuman emang bener-bener persisnya sama konsepnya ya. Iya. Bukan literal nih. Kalau dulu naik berapa persen? Gue sih Keselarasannya. udah cukup yakin kan gue paling denial sebenarnya. Sampai akhirnya sekarang gue di 80%. 80%. Karena apalagi? Ya, karena ada lagi sih. udah nggak ada Nggak lagi apalagi gitu. Nggak ada bridge lain yang bisa jadi gitu. Jembatan lain nggak ada. Kita kan waktu itu neliti bakteri, kayaknya kurang kuat kan dulu tuh. Kayak kurang kuat nih apa nih. Lalu kita Kalau cuma bakteri doang. iya. Ternyata makin dalam lagi, oh ternyata ada si jamur ini. Iya. Nah gue lagi penasaran juga Tapi sih kalau menurut kombinasi keduanya gimana ya? Iya, kombinasi itu gue agak bingung gitu. Kayak itu mah harus pakai alat lebih. Tapi memang kalau berdasarkan sains yang gue pernah baca bang, bakteri ini dia kan akan membentuk biofilm ya. Semakin kuat biofilmnya bila komposisi dari mikroorganismenya itu variasinya makin banyak gitu. Misalkan ada jamurnya, ada bakteri jenis lain, itu akan memperkuat. Berarti kalau konteksnya kayak gitu, Jadi mereka ekosistem bisa kerjasama dan biofilm makin gede. Ya, makin kuat. Berarti itu kesadaran yang tunggal dalam konteks satu kerajaan gitu. Berbeda-beda tapi. Mungkin gini kali ya, jamur itu kerajaannya, si bakteri itu prajuritnya. Penghuni. Iya. Dan mereka di saat mereka bersatu, jadi vegeto. Kenapa gitu Kan function. Dragon Ball. Cuman kan tadi bahas tentang jamur yang dia menyebabkan penyakit ya bang. Nah si jamur ini bisa nyembuhin juga nggak sih sebenarnya? Gua jujur ya, pas ngelihat jamur yang lo mikroskop itu, gua langsung pesimis kayak, aduh ini gak akan bisa kedeteksi sama orang kalau udah di otak. Cuman kemarin itu kan Faustina tuh siapa gitu kirim gambar di divisi alkemis. Jadi ya pas di share itu gue lihat kan itu yang Alzheimer kan, bukan ya? Iya. Iya kan? Iya. Dan itu ada jamurnya kan? Ada jamurnya, jadi ada apa namanya, ada imaging gitu dari. Gambarnya kayak gini. Nah ada, iya. Terus? Jadi pada jurnal itu ada penderita Alzheimer, lalu dibandingkan jenis otaknya dengan orang normal. Jadi udah meninggal nih, terus dilihat di sampel di bedah otaknya, dilihat ada imagingnya. Dari hasil brain imaging tersebut ditemukan bahwa pada bagian-bagian tertentu otaknya, bagian depan, belakang, ya itu ada jamur, gitu tampilan. Jadi dia baru meninggal dunia, langsung dibedah, Iya, fresh. iya, Menarik. gitu. Menarik. Tapi gue pengen nanya deh San, sebenarnya sistem imun tubuh kita mempertahankan jamur atau melawan jamur? Nah itu seperti tadi yang gue bilang di awal, di dalam tubuh ada yang namanya flora normal, di mana memang Dianggap jamur normal. ya dianggap normal. Ya. Oke. Gitu. Oke, gue ngerti gue. Sebenarnya gini, gue nggak tahu ya sistemnya jamur itu kalau gue perhatiin ya ini menurut gue ya secara supranatural kita ngomongin. Ini secara supranatural ya. Menurut gue nih, sebenarnya tuh memang dia udah ada. Ya, cuman untuk yang manusia sekarang ya gue nggak tahu zaman dulu ya. Dia tuh emang udah ada, cuman dia bisa berubah kehendak, nanti nggak sih? Awalnya dia cuman pasif,
tapi dia ujungnya pengen berkembang gitu, ngerti gak sih? Pengen lebih banyak lagi. Pengen lebih banyak lagi. Awalnya dia cuman kayak bibit mati, feeling gue sih. Bibit mati, cuman tiba-tiba berubah. Ini perspektif gue ya, secara supernatural ya. Di situ. Spora itu mati nggak sih, Sam? Spora yang bisa terhirup, anggaplah terhirup gitu ya. Atau mungkin boleh pemikiran bodoh nggak sih kita? Pemikiran bodoh. Di saat kita emosi, kan lu bilang fluktuatif kan, kelistrikan pasti naik kan di otak, iya kan? Kita ngidupin dia nggak? Ini gue juga, Ngerti gak? gue juga bingung Berpikir gitu. berlebihan, ya, stres, amarah atau apa yang meningkatkan kelistrikan di otak, gue ngerasa kayak gue ngidupin dia, Iya. Gue ngerti maksudnya. ngerti kan? Kayak mengaktifasi. Nah itu gue ngerasa kayak wanita tuh lebih cepat recovery sel tubuhnya. Setuju sih. Gitu. Tapi gue nggak tahu gimana. Nah, ya, menurut kalau kalian. tadi kalau dari jurnal sih memang ada karena pembelahan sel pada tubuh wanita tuh lebih cepat daripada pria. Itu ada hubungannya dengan kromosom. Kalau wanita kan XX tuh, kalau pria cuman X-nya cuma 1. Nah, itu sangat mempengaruhi. Pantesan sih kebanyakan yang berarti pria itu nggak boleh sakit hati. Sembuhnya lama. Tapi iya juga kalau kayak gitu, dia berarti lebih fragile kan berarti. Lebih fragile. Lebih fragile. Ya, misalnya gini loh. Pria stres. Stres, tinggi banget stresnya. Banyak yang pecah tuh. Pasti lah. Banyak yang pecah tuh. Nah, udah kayak gitu, udah mau pecah, kondisinya adalah recovery-nya lebih, gue nggak tahu, mungkin lamanya mungkin 2 kali lebih lama atau gimana nih? Daripada wanita. Ya. Nih lo lebih tolol lagi gak gue menjawab? Apa tuh? Gue rasa gue akan berhenti dari supernatural dan jadi saintis deh kayaknya. Gue lebih cocok ke situ sekarang. Lo tau gak? Menangis itu recovery gak? Oh, setuju. Tuh kan? Jangan nangis ya? Gue nggak, di otak belakang gue tuh intuisinya itu cepet gift ya? tetet itu lah. Jangan kabur Anda. Ini menyebalkan. Jadi ada Faustina Ada di Faustina sini. lagi Di sini. ngemper di situ. Cadar. Nah jadi kalau yang ini menurut sudut pandang gue ya, itu tadi gue kesimpulan gue ya, menangis itu jadi salah satu mempercepat recovery-nya wanita. Cuma nggak boleh sampai berlebihan juga, tetap gitu. Semua itu nggak boleh berlebihan gitu. Makanya ya mungkin kita sebagai laki-laki harus menangis. Tapi gue setuju juga lagi di situ. Kayak memang ada emang recovery-nya bang, kayak di nggak tahu ya. Gini gue pernah baca, tapi gue nggak tahu di mana bacanya. Mungkin nanti ada ahli jurnal gitu untuk nyari bisa nunjukin itu lah. Jadi gue pernah denger itu ketika kita menangis, nanti ada hubungannya sama jantung yang makin slow down gitu. Jadi kondisi sedih itu sendiri berarti kan? Iya. Atau enggak mungkin terharu gitu. Jawaban goblok gue ada lagi gak? Apa tuh? Nggak tahu ya, dari saat kita nangis tuh dia tuh membantu gue nggak tahu ya, zat ini tuh mengurangi kelistrikannya, kayak membiasakan kelistrikannya. Menarik. Ini gue pakai sudut pandang ini ya, sudut pandang Supranatural. supranatural ya. Harus ini. Ya, harus nih. Harus ini. Kalau saintis gue belum nggak berani nih. Gue itu menarik itu, tapi make sense sih harusnya sih. Wah, ini jadi penelitian tambahan sih. Di Bang. situ. Karena gini ya, gue mikir tuh, gue tuh kan banyak makanya gitu, gue tuh baik banget berpikir gitu. Kita lagi tegang pikiran gitu misalkan, mandi, basah kepala, Nah ya. relax. Iya. Ingat tubuh kita di semua nih. Terus mandi, relax, berkurang ketegangan itu. Jadi kalau gue rasa ya, gue nggak tahu konsep air menangis itu prosesnya gimana. Cuman gue rasa dia membasahi sebuah spot-spot atau titik-titik yang konsepnya itu yang membuat kelistrikan yang berlebih ini kayak dikurangi sama dia. Nah ini bahasa asal gue dari sudut pandang supernatural. Tapi bukan berarti orang yang sering menangis jamurnya kecil ya? Tidak. Ya. Gitu. Oh Karena gini. stresnya dulu beda lebih tinggi. beda tahapan nggak? Ya. Tunggu deh, ini kok gue jadi ahli tangis-tangisan dulu nih. Gue jadi mempertanyakan diri gue di habis ini. Beda gak di saat kita nangis untuk merilekskan diri atau jadi obat sama
menangiskan diri untuk jadi stres, itu beda. Iya. Di situ ada tahapannya. Jadi kalau orang kadang kalau cuman ada masalah terus kita nangis, terus habis itu udah kita melepaskan masalah itu, nah itu jadi obat tuh. Oh Ya, relief iya kan? relief, ya. Ya kan, lo let it go lah, udah selesai, udah tuh. Beda sama kalau kita menangisi sesuatu yang makin kita stresi. Nah, biasanya kasus cinta nih, patah hati. Ini biasanya malah membuat tangisan itu jadi kacau, ngerti nggak sih? Makanya orang banyak kasus ODGJ gara-gara cinta itu karena kesedihan dari si cinta ini nggak bisa dibendung sama si tangisan atau air tangisan ini gitu. Crying chaos gitu kan. Iya, karena inget gitu, nangis dia kan, lu semua udah pernah patah hati kan, gitu. Kita semua ada sih yang nonton juga pernah sih pasti. Atau mungkin lagi patah Itu hati. merasa tuh. Yang duduk di bawah merasa. Oke, pokoknya kayak gitu. Mungkin habis ini gue akan meneliti bang, bagaimana proses secara kimiawi yang terjadi dalam tubuh Iya. ketika terjadi tangisan tuh apa yang terjadi. Gitu. Cuman kalau memang dari sisi psikologisnya aja sih, memang kalau ada masalah dan pasien itu menangis, kita biarkan saja dulu buat stress release-nya dia. Gitu, biar lega. Pokoknya kalau dia tidak nangis, kita harus lihat cara dia berekspresi nangisnya ya. Kalau dia hanya menangis meluapkan itu kan secara body language-nya kelihatan tuh biasanya. Kalau di klien gue kan kelihatan nih dia tangisan melepaskan atau tangisan memperkeruh. Oh iya, gue ngerti. Bisa kelihatan. Gue tuh sampai database gue soal beginian kayak buset dah gitu kan. Gue ngerti. Di situ. Karena ya apalagi yang kadang-kadang yang gue nggak tahan itu adalah kalau klien itu punya mental yang di bawah sadar tuh sedih semua tuh. Gue senggol dikit aja dia nangis tuh. Terus dia udah nggak sadar diri, terus dibangunin, emang tadi gue nangis ya? Tapi Ada yang kayak gitu. itu bahaya banget ya kalau gitu bang. Itu biasanya mendemnya berlebihan, mendemnya parah semua, dipendem. Jadi ditahan gitu ya? Iya. Oh. Jadi di saat energi frekuensi gue maksudnya gue kasih energi frekuensi yang menenangkan ke dia gitu. Cuman kayak salaman doang gitu. Dia langsung Reaksi. hilang kesadaran. Jadi bawah sadar tuh malah naik ke kesadaran. atas. Buset. Jadi dia langsung nangis gitu. Nah tapi di saat disadarin dia bingung, dia habis nangis. Kok gue habis nangis? Tapi dia bukan ODGJ gitu. Iya. Ini normal sih, karena gue pun dari kecil, ini gak tau ya didikan laki-laki rata-rata, terutama di rumah gue dan di rumah saudara-saudara gue terutama anak laki-laki, menangis buat pria adalah larangan total gitu. Laki-laki nangis apa? Malah makin dihajar. Tapi gue ngerti sih, itu kayaknya yang ngebuat juga laki-laki makin bisa stres. Iya. Wah ini ke parenting nih ujungnya nih bang nih. Bener-bener gak boleh sekeras itu kalau kayaknya. Pemahaman itu kan karena cara pengetahuan kan kita belum tahu enggak. Iya sih. Gak Kalau bisa sekarang disalahin kan juga. ya sebenarnya gini, boleh menangis asal hanya untuk kayak melepaskan emosi aja Relief. gitu. Itu aja sih poinnya. Iya sih. Gue ngerti. Gini ya, gua dulu tuh pernah chaos kan. Pernah chaos, cuman dalam proses itu lagi upgrade gak? Udah fase proses upgrade. Jadi gua mah biasa aja. Cuman gua nggak bisa ngontrol tubuh gua harus nangis. Tapi gua ketawa kayak Gua ngerti. kok bisa gitu ya? Ngerti gak sih? Gue ngerti. Ngerti kan? Nangis tanpa sebab ya? Ada masalah. Ada sedihnya. Ya, cuman kita ngomong zaman dulu ya, iya. gitu. Cuman gak disengaja gitu. Jadi gini, Gak terkontrol. settingan hati gua itu gua udah gitu loh. Cuman kayak tubuh lo tetap lo harus normal, ngerti gak sih? Oke. Dan dia kayak netes air mata, cuman ya bingung gitu. Malah di masalah itu sebenarnya gua nggak apa-apa, malah yang nangis karyawan gua. Kalau yang nangis kan gue yang kena masalah dalam hati gue gitu. Oke. Ngerti kan? Gue tuh cuma kayak netes air mata aja, cuman gue oke gitu loh. Poinnya di situ. Itu fase perjalanan buat upgrade banget. Badan demam gitu kan, itu kan masalah lumayan gede ya. Gede.
Terus buat naik kelas biasa lah ya, ujiannya gede naik kelas gitu. Nah itu bener-bener kayak hati gue kayak fine aja, dan itu bener fine aja gitu loh. Cuman nangisnya bukan nggak, lebih kayak netes aja. Kayak tubuh lo tetap adalah manusia, ngerti kan? Lo mau settingan spiritual setinggi apapun gitu loh, tetap Daging dan tulang. Gue ngerti sih. Itu aja kalau yang gue tangkep. Nih, karena saling berhubungan itu bang ya. Oh, iya. Main body soul. Pokoknya di situ. Gitu, kan? Ngerti kan? Ya banyak lah ya. Gue tuh banyak banget dapat data tentang chaos di klien-klien gue. Jadi nggak tahu ya, banyak banget. Menarik Di sih. situ. Bentuk tangisan orang beda-beda gitu kan. Ada juga kadang klien tuh cerita dia sambil sedih sambil ketawa-tawa. Tapi gue ngerti itu kan. Soal cinta lagi udah biasa gitu, haha gitu segala macam gitu kan. Tapi gue tahu lo sedih gitu loh, gue tahu gitu loh. Tapi gue tahu di situ gue kayak banyak belajar banget. Oh, ya ada cara beda-beda orang dalam mengekspresikan perasaannya gitu loh. Iya, gue paham sih. Kan itu processing, ada yang misalnya dapat kesialan gitu ya. Nah. Ada yang processing biar tenang ya, cari makna. Cari makna. Ada tuh. Ada juga orang yang nggak cari makna, itu oke, gue dalam kondisi menderita aja. Akhirnya fokus ke penderitaan kan. Iya. Kayak gitu aja sih yang gue tahu. Ini mau dia selesaikan di pikirannya sendiri atau enggak, udah gitu doang sih. Pokoknya gini sih, yang gue tangkep ya, kalau kita stres berlebihan, kita ngasih jamur. Setuju kan tadi dari penelitian lo, dari sudut pandang supranatural gue, kita ngasih jamur, dan jamur ini akan makin banyak dan pada akhirnya memberikan impuls kelistrikan berlebihan ke di situ. Terus kalau dia ngebuka portal yang di luar tapi bang, apa bisa ngebuka portal di dalam juga? Ini yang gue lagi bingung. Gini, lo perhatiin orang-orang yang marahnya meledak, kayak dia udah nggak dikenalin lagi. Iya, gue paham. Itu sebagian itu ya berarti orangnya tuh sebagian udah dikuasain sama jamur itu. Tapi beda sama orang yang kehadirannya memang mengintimidasi ya? Iya. Di sini gue juga agak paham sih. Kenapa ya? Jadi ada kasus juga kan, ada seseorang pria lah yang udah berumah tangga, udah punya anak gitu lah. Nah dia ini sebelum jatuh dari genteng, memperbaikin genteng kalau nggak salah itu. Backing genteng ada di salah satu YouTube mana gitu nggak salah. Dia itu ya ramah, penyayang keluarga segala macam. Tapi setelah dia jatuh terus kena bagian kepala, dia jadi berubah orangnya, gampang marah dan pesimis segala macam gitulah. Ujung-ujungnya dia masuk sekte. Serius? Lo jumping banget ya? Jumping banget, yang tadinya spiritual jadi sekte. Buset. Anehnya gue gimana ya, gue agak bingung sistem kerja dari si jamur ini. Berarti kan kita harus membedah nih Gak? Karena banyak juga komen-komen kayak, ini jamur yang kita makan bukan sih yang dibahas gitu. Bukan. Ini golongannya gimana Gak nyebutnya? Ya ada Satu jamur. Ada jamur mikroskopik, jadi yang nggak kelihatan. Sama jamur makroskopik jatuhnya. Nah, kita gitu bahas ya. ini jamur mikroskopik gitu. Kecil di situ. Gitu. Itu sih. Jadi ya hati-hati dengan manajemen pikiran kalian. Itu aja. Di saat kalian gampang stres dan kurang istirahat, ya si jamur ini akan nambah banyak di otak lo. Itu aja sih. Tadi kan ngebahas yang bapak-bapak jatuh dari genteng tuh bang, yang abis dia sadar, yang tadinya sebelumnya dia spiritualis jadi ikut sekte. Jadi ikut sekte. Gitu, itu bisa terjadi karena memang ketika terjadi benturan di kepalanya. Iya. Kayak jatuh kena kepala, mungkin kena kepalanya. Ya ketinggian dari genteng lah ya, tinggi ya. Nah ketika itu terjadi kan berarti terjadi trauma berat, cedera kepala berat pada kepalanya. Itu akan menimbulkan stres di otaknya. Ya, infeksi lah ya. Infeksi. Ya itu katanya dia kayak ya mulai mengagung-agungkan bulan. Ini selalu ke bulan ya, kenapa ya? Di situ. Oke. Kayak ngeri deh, terus. Apakah perlu ada penelitian bang? Hah? Ke bulan? Bukan.
Kan palsu. yang sifatnya sains. Oh, itu juga sains sih, tapi palsu kan. Kita datangi orang-orang yang pernah jatuh mengalami cedera kepala, abis itu survei gimana ya, bikin pertanyaan, bikin kuesioner gitu, mungkin nanti dibantu Faustina. Oh ya, menarik, Gitu, menarik. apa saja ya perubahan yang terjadi? Gitu. Boleh kalau Apakah ada di komen aja di sini kalau ada Iya, benar-benar. pernah ada kejadian itu. Mm-mm. Kalau untuk kita bahas bulan sih, jujur ya, gue udah bisa nyimpulin bulan itu adalah The Monster itu sendiri. Ya ini ya perspektif awal gue lah ya, sudut pandang supernatural. Ya kalau buat gue pribadi, bulan itu ya sang The Monster itu sendiri. Ini itu bagian ya, bagian yang terlihat mata kita, Betul. simbolik dari The Monster itu sendiri. Sebenarnya kayak gini gak sih bang? Bulan itu sebenarnya. Iya, ini simboliknya, berarti bisa aja di belakang itu lebih besar lagi yang nggak kelihatannya. Cuman yang kelihatannya dari, nah secara bentuk materi yang perwakilan yang besar itu adalah bulan itu sendiri sebenarnya. Iya, iya. Tapi bang, jujur ya, nanti kan kita mau ngebahas kosmologi. Ini masih on proses teman-teman. Jujur berat kalau untuk ngebahas kosmologi. Tapi jujur, ketika Bang Adam ngomong tadi, ya salah satu perwakilan The Monster ya bulan. Tapi gue harus kasih tau dulu, bulan itu punya dua sisi. Udah itu aja. Itu udah terberat yang bisa dikasih tau dulu sebagai kisi-kisinya. Nanti gue belum tahu bakal ngontenin ini di mana, karena pasti nggak mungkin lompat-lompat. Gue kasih part-part karena banyak banget dan luas banget. Terutama tentang kosmologi dari sudut pandang kitab suci. Itu yang sejatinya memang sangat berbeda sama konsep yang ada di pengetahuan umum. Itu kontroversi pasti. Makanya gue mau masuk itu ya di tempat gue ngebahas konspirasi pasti. Pertama itu dulu. Nanti kalau untuk secara value dan lain-lain mungkin kita bakal kembali lagi ke Dewan 12. Iya. Pokoknya gitu aja. Kita kan udah kerjasama dan pada akhirnya ya ngasilin karya ya tembaga itu buat ngurangin impuls si jamur itu. Di situ teman, anehnya gak? Lu ngerasa ada yang beda gak sih? Jujur ya, setelah sebulan gue pakai si tembaga itu ya, daya tahan Iya. bla 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 itu tiba-tiba naik. Jujur, yang gue rasain stamina, hormon, lagi Itu naik. ketenangan. Yang gue aneh itu tenang sih. Tenang. Tenangnya parah. Kayak biasanya kan San ya, kalau kita mikir terlalu keras, parah ya, Cemis ya tahu sendiri lah ya. Debatnya tuh wah ekstrim gitu, sampai malam tuh kita jabanin. Kalau sekarang jujur, tenang banget. Lebih santai aja ya. Kayak bahkan Faustina juga ngerasain itu. Ya kan- Semua sih rata-rata sih di ACMS. Kan rata-rata kan kalau pengetahuan di sini kan ya kita kan konsep berbagi kan, diskusi kan. Jadi nggak ada yang pelit kan. Ya juga itu juga kan gini di luarnya dari awal itu tuh sebenarnya mau penelitian apa? Itu tuh ada proposalnya sebenarnya. Iya. Nah proposal ini tuh ada pengeluaran kayak barang-barang di sini nih. Iya. Ini kan penelitian semua sebenarnya. Iya. Ini masih sebagian sih. Ini sains fisika. Iya, karena di atas kan masih ada lagi yang di lab ya, benar-benar yang di lab itu kan wilayah kimia, biologi dan sebagainya. Iya. Nah, kalau ini kan wilayah fisika jadi bisa ditampilkan gitu loh. Nah, itu tuh ada proposalnya teman-teman. Dan nanti kita bagi gitu loh. Tapi kalau udah selesai. Iya, Karena khusus penelitian anak itu warrior harus dulu fokus nih. ya, harus fokus dulu ke dalam dulu. Pahamnya udah sampai mana. Karena kita juga nggak mau jadi kayak masa kosong atau masa kopong gitu. Iya. Jadi semua harus merata dulu. Makanya biasanya kita buat kelas untuk internal dulu nih. Baru ini layaknya untuk keluar gitu loh. Kalau bagi kita kayak ini terlalu berat, terlalu menyinggung gitu ya. Kita bahkan nggak akan ngasih tau ke publik sama sekali. Bahaya masalahnya. Bahaya. Jadi poin gini guys, gue nggak tahu ya. Bahkan gue pribadi setelah adanya Warrior itu upgrade banget pengetahuan gue, dan harusnya netizen yang sering nonton kita juga makin upgrade ya. Amin. Makin upgrade karena pengetahuannya emang banyak banget aspeknya. Terus harus disatukan. Iya. Kayak pada akhirnya mereka tuh harus penontonnya harus mikir gak, oh pantesan ini ya, pantesan itu, kayak mereka tuh menemukan sebuah connecting connecting dot. dot gitu kan. Yang pada akhirnya kayak bisa nyimpulin, oh ini tuh gara-gara ini, tuh gara-gara ini. Dan banyak juga komentar setelah adanya ya dari konten lama gue yang dulu sampai dengan sekarang, dan orang udah mulai
hantu tuh apa? Orang sekarang udah nggak terlalu takut hantu loh, Kak. Oh, bagus loh. Dulu ada klien gue nih, Kak, katanya gitu. Dulu itu kalau aku mau tidur aku bikin kerajaan di kasur, Kak. Bantal. Kalau Cuman dulu. Tapi itu serius kata dia. Tapi gue percaya itu serius gitu. Karena dia kan dia takut hantu ketimbang takut orang. Jadi orang dia berani tuh, yang cewek ini kan. Oke. Cuma kalau hantu dia takut, jadi dia akan bikin kerajaan bantal. Gue pernah gitu juga bang. Mau pernah gitu juga? Oh, oke. Kapan beda? Nah, tapi setelah nonton tentang pengetahuan dari gua gitu lah. Sekaligus ya bareng-bareng kita lah ya. Dia akhirnya nggak terlalu takut. Jadi kayak dia akhirnya tidak membuat kerajaan lagi dari kasurnya dia gitu. Nggak harus ada bantal yang gimana Kak gitu. Cuman ujung-ujungnya ya aku ngikutin ke Adam. Jadi kalau ada gangguan aku lebih emosi sama mereka. Oh iya. Tapi habis itu udah mulai tenang kok Kak gitu. Lawan apa ya? Kayak ngadu kehendak aja sih. Misalnya ada rasa takut itu harus dilawan gitu loh. Iya. Kayak gitu aja sih kita yang kita pakai. Gitu. Cuma ada lagi kan yang aneh lagi nih. Apa tuh? Kalau misalkan dia lagi di mana gitu, gangguan atau apa di hotel. Jangan ganggu gue ya, nanti gue bilangnya Bang Adam ya. Kata gua mah foto dia dijadiin poster. Gue sampai gak bisa mikir kayak apa hubungan gue sama di kondisi itu gitu loh. Lucu banget. Jadi kayak Tapi itu bisa jadi sih dulu. Lu juga ada teman kita yang dulu kayak gitu tuh. Ada tuh. Ada. Terbang, gua mau pasang foto lu di kamar gua. Gue jadi inget, lucu banget. tapi gue jujur ya, gue paham konsep si jamur ini. Gini ya agak. Jamur ini dia tahu DNA lu semua. Ngebaca kayaknya. Dari situ. Yang penting ada alat atau sesuatu yang lu punya. Nah, dia tahu itu punya siapa si jamur ini. Jadi antara jamur kepala di setiap manusia itu terhubung sebenarnya satu frekuensi. Jadi misalkan jam lu nih, misalkan ditaruh di gua. Iya. Oh, iya. Misalkan ngerti kan? Gua ngerti. Jamur ini tahu pemiliknya siapa. Oh. Inilah konsep yang lu pernah dengar sihir yang tentang Lamia atau apapun. Konsepnya itu gara-gara si jamur ini sebenarnya gitu loh. Wah, itu ngeri sih. Di situ. Konsepnya si jamur itu sebenarnya. Cuman buat ya kalau gua kan ngerti. Di situ karena gua ngerti. Cuman yang jadi permasalahannya kita jamur itu hanya bisa dikontrol sama si objek-objek yang mentalnya di bawah. Baru bisa di otak-atik. Kalau dia mentalnya kuat dan kesadarannya tinggi, itu agak sulit. Makanya kalau ada salah satu konten kreator dia minta disantet, nggak bisa. Itu memang nggak bisa. Karena kesadarannya mentalnya kuat, kesadarannya tinggi. Dia yang menguasai kelistrikan itu. Ngerti nggak sih? Gue paham. Jadi ada sistem kerjanya guys, gitu loh. Nggak sembarangan serang-serangan, nggak sembarangan kita bisa atau tidak bisa, ada konsepnya, ada hukumnya. Berarti jadi make sense orang-orang yang pakai narkotika atau bahkan apa ya, magic mushroom. Itu mungkin lebih bisa ngelihat kayak gitu karena dimensi fiksi sama halu dan juga dimensi gaib tuh sama sebenarnya. Sama. Iya. Di situ. Iya sih. Ya, jadi gue nggak tahu ya sih. Makanya gue berharap divisi akademis cepat bisa menentukan jenis jamurnya. Gue berharap banget ke depan itu. Karena di saat kita tahu musuh kita siapa, kita akan lebih mudah untuk melawannya, ya kan? Sesimpel itu aja kan. Gimana kalau kita ngetes, kita budidayain beberapa jenis yang mikro? Ya mikro itu wajib sih. Cuman kalau bisa rencananya gitu di tempat gua. Kita taruh di pojok, kalau nggak dimanapun gitu ya, di pojokan mana gitu. Kerasa nggak dia ada kesadaran baru gak? Itu yang gue penasaran sih. Ya rencananya itu dari yang sampel bantal tersebut mau diternakin, Iya. kembang biakan gitu untuk melihat. Dan di antara kita harus bawa tidur. Waktu kemarin udah bang. Iya, gue belum. Gue belum. Bawa nggak? Ada. Ayo dantar. Cuman ya kalau hari pertama lu udah mulai nggak enak, jangan hari kedua gak. Hari kedua biasanya lebih kuat. Kalau gue nyaman,
Gitu. Jadi pokoknya gini ya, makin banyak spora yang lo hidup, makin lo tersuges. Menarik tuh. Ya, Pokoknya gitu. Makin banyak yang lo hidup, makin banyak tersuges. Jadi gini bang, kemarin itu di foto yang tadi teman-teman, kalau misalnya gue ambil lagi ya, ini foto yang ini. Ada satu konsep yang sama bang, yang unik juga. Ini berhubungan sama ada sebuah jurnal yang Faust cari dari sebuah mitologi gitu ya, atau urban legend lah di Inggris. Jadi jamur itu ngebentuk sebuah lingkaran. Gambarnya kayak gini lah, gitu ya. Ini jurnal, ada jurnalnya. Ada, iya kan jurnal tentang terkait sejarah mitologi dan sebagainya ada tuh kayak gitu-gitu. Nah, jamur ini tuh mau mikro atau makro dia ngebentuk circle gitu, lingkaran gitu. Nah ini yang kalau orang Inggris pada masa lalu bilangnya kayak portal to the underworld. Dan Berarti bener dong. ya kan kita belum bisa ngambil langsung gitu. Tapi emang banyak banget yang mendukung. Kayak makanya gue bilang 80% tuh itu kuat banget sebenarnya kalau buat gue. Iya. Maka gue bilang kayak ya kita udah harus mengenali musuh kita siapa gitu. Iya sih. Ya, pokoknya Itu racun banget ya by the way. pokoknya doain kita aja, support kita aja terus. Biar kita tahu sebenarnya apa sih dunia ini. Ya nggak sih? Karena gue tipe orang yang lebih pengen tahu dan pada akhirnya gue memperbaiki diri gue ketimbang gue nggak tahu apa-apa. Tapi gue harus dipaksa untuk jadi baik, ngerti nggak sih? Gue ngerti bang. Punya di situ. Terus, ya kesimpulan gue sih ya, setelah banyak upgrade, ya gara-gara tetap banyak tahu juga sih. Pada akhirnya kayak banyak memfilter tindakan pikiran dari diri kita sendiri, nggak sih? Berarti bang kalau kayak gitu ada kemungkinan ya setiap musim hujan adalah musim banyak hantu dalam tanda kutip. Sebenarnya tergantung perspektif. Lo mau tanya gue dari perspektif supernatural nih? Supernatural. Tentu. Ya udah jadi make sense banget. Kenapa? Tentu. Karena tadi kan pembahasan Tapi tentang dengan jamur. kondisi cahaya yang kurang ya. Iya, kelembaban. Kelembapan dan cahaya yang kurang. Pokoknya kalau terang tidak. Iya, Terang banget kayak terik, kayak hujan panas tidak. Iya. Cuman kayak cuaca sore terus hujan, nah itu ada kemungkinan besar. Berarti emang ya Konoha adalah tempat yang ideal banget sih untuk kayak gitu. Ya, ideal, makanya kan Iya. banyak konsep yang ya budaya-budaya supernaturalnya kan kuat banget. banget. Iya. Kalau dari sainsnya berhubungan sama H2S kayaknya. Iya. Yang waktu itu kita bahas. Iya, harusnya ke sana. Iya sih. Karena kan tadi juga gue nanya sama Faust. Jadi si jamur itu sendiri dia sangat sulit hidup lah ya jatuhnya kalau kena matahari. Tapi sangat mudah berkembang kalau lembab gitu loh. Ya kan sedangkan di Inggris juga musim hujan terus, kalau nggak musim dingin gitu kan. Nah kalau di kita ya walaupun gimana ya, di kita kan kayak nggak ada musim ya. Musim panas bisa hujan gitu. Musim hujan bisa panas banget. Jadi kayak make sense sih untuk kelembaban hadir terus. Ya itu sih. Ini sih Kalau dari menarik ya. makin tahu makin pusing sih sebenarnya. Iya sih. Ya inilah, ini kalau salah satu kita kalau lagi di bareng gini sih. Iya, ini percontohan kecil dari saat kita nonton sambil neliti. Iya. Menggabungan antara spiritual, supernatural, kitab suci, Iya. dan experience, Iya. ya banyak hal dari Wah, situ. menarik sih bang. Nah, itu sih gimana? Ada tambahan lagi? Cukup? Aman sih gue. Oke, dari kita cukup dulu. Konten lanjutan tentang jamur ini ya mungkin next konten kali. Ya tolong ya San ya, cepet ya. Semangat Arga loh. Ya udah kalau gitu. Dah. Dadah. Dah.